cara perawatannya. Mau denger nggak? Mau tahu nggak cara perawatan yang versi trotonya? Nungguin ya. Ketawanya bercanda ya. Itu untuk masalah saat kacer mabung, kalau bisa ditambahkan sedikit porsi jangkriknya, IF-nya juga purnya ditambahkan lebih daripada porsi normalnya, porsi biasanya. Biasa porsinya segitu, misalnya 5 atau berapa ekor, atau 8 ekor atau 7 ekor. Sekarang dinaikin saat mabung dinaikin jadi misalnya pagi hari 5 ekor, sore hari 5 ekor, seperti itu. Begitu teman-teman. Dan juga jangan lupa diberikan kalsium yang lebih juga untuk burung kacer ini. Kalsium dan vitamin itu penting sekali untuk proses saat mabung ya teman-teman. Saat proses mabung emang penting sekali. Jadi jangkriknya ini bisa sedikit dikasih variasi kalsium, vitamin. Jadi boleh dipoleskan dengan vitamin. Masalah vitamin saya tidak menghambat kalian. Kalian bebas mau pakai vitamin apa saja. Pokoknya yang mengandung tersebut yang tadi disebutkan di awal itu harus mengandung itu, harus lengkap pas mabung. Jadi bebas vitaminnya, kan saya nggak mau nyebutin merek karena endorse ya. Kalau ini mah nggak endorse ya. Jadi boleh dipoleskan vitamin, terus dipoleskan dengan kalsium. Setelah dipoleskan ke kalsium, kasihin deh ke kacer ini. Pas dimakan pastikan kalsium dan vitaminnya ini ikut kemakan ya. Jadinya dia kalsiumnya ini juga membantu untuk pertumbuhan bulunya gitu. Pas untuk masalah perawatan itu pertama-tama kita awal-awal jam 7, jam 6, jam 5 itu boleh dijemur, bukan dijemur sih, lebih tepatnya diibun namanya. Pagi hari karena udaranya itu segar pas dihirup sama kacer. Juga untuk pernapasan kacernya, biasanya kalau manusia mah diafragmanya itu jadi besar gitu, volumenya panjang. Bahkan kacer punya papa saya itu sampai kayak mau robek gitu paruhnya gitu, karena sering diibun gitu. Selagi pula dia juga untuk wilayah kuasaan dia, jadi itu aku sendiri jadi lebih percaya diri, si kacernya lebih pede gitu untuk bunyi. Ngotot gitu sampai hampir sekeliling rumah itu kedengeran suara kacer gitu. Pentingnya ibun itu begitu. Selain itu, jadi ini daerah kekuasaan aku gitu. Pastikan kacer lebih senang bunyi gitu, apalagi udaranya segar gitu. Makanya pentingnya diibun itu begitu. Yang kedua, saat jam setengah 8 sampai jam 8 itu boleh kita mandikan, atau beberapa tangki mungkin sampai jam 9 itu kita mandiinnya 4 liter ya. 4 liter dimandiin, berarti kan butuh waktu. Saat sudah dimandikan kuyup ya, nanti kan pasti udah mulai muncul mataharinya pas jam segituan, sekitar jam 8 sampai jam 9. Nah langsung jemur aja, diangin-anginkan. Jadi si kacernya ini itu kering, nggak basah terus gitu kan. Jadi jangan anginkan sekaligus pas sudah mulai muncul mataharinya, udah kena matahari gitu, masuk vitamin D, karena matahari juga mengandung vitamin D gitu yang sehat untuk si kacer ini.
Begitu teman-teman. Oh iya, saya mau memberi saran, kalau bisa pilihlah kacer yang masih muda, masih trotol gitu, masih rada bayi gitu. Kalau bisa, mengapa kita harus memilih yang masih trotol, masih muda gitu? Karena kalau yang kacernya udah dewasa gitu, itu kan udah membentuk mentalnya, dibentuk sama orang. Tapi kalau misalnya masih kecil, kita bisa bentuk mentalnya sendiri, secara sendiri. Mau settingannya berapa, kebiasaannya makan apa, terus segalanya, mentalnya semua itu bisa dibentuk oleh kita sendiri gitu. Jadi kita udah bisa menyempurnakan sekaligus melatih kita untuk berlatih kacer juga gitu. Itu pentingnya, itu gunanya kita memilih bahan yang masih kecil, masih muda gitu, masih trotol, masih belum bisa bunyi, bulunya juga masih ada baru-baru, bulunya masih abu-abu tapi nggak sampai. Kalau yang jantan mah abu-abu tapi masih trotolnya masih ada beberapa, 2 helai 3 helai mah ada pasti bulu yang berwarna hitam. Itu ciri-ciri jantan juga kalau waktu trotol. Nah itu kita bisa bentuk anunya. Jadi cara perawatannya mau denger nggak? Mau tahu nggak cara perawatan yang versi trotolnya? Nungguin ya. Ketawanya bercanda ya. Jadi kalian pasti nungguin, pasti pengen tahu lah tips dari saya tentang cara perawatan burung kacer yang versi trotolnya. Jadi masalah trotol itu kita kalau dari kecil kita setting sesuai settingan kalian. Masalah lolohan, setelah diloloh kalau bisa punya kacer itu, kacer yang mudanya itu satu saja. Kenapa? Kalau misalnya ada 3, ada 4, ada 5, mungkin sampai 2 atau 2 ke atas, itu 2 ekor ke atas, itu si kacernya itu jadi lebih sifatnya itu termididasi, itu tuh lebih cepat minder lah kesannya gitu, lebih cepat minder karena banyak saingan kacernya gitu. Wah ini banyak saingan, minder, minder, terus minder. Yang ada bukannya sifatnya tarung gitu, malahan cepat minder, nggak bisa pas bunyi itu nggak terlalu kenceng gitu, minder kayak kita biasa minder gitu. Makanya pilihlah satu. Kenapa? Biar kalau misalnya mau ditemenin punya burung lain gak apa-apa, tapi burungnya harus yang kecil, misalnya kenari, pleci, terus ciblek, atau burung-burung kolibri yang kecil-kecil lah pokoknya, yang imut-imut, yang kecil-kecil pokoknya gitu, yang tergolong burung kecil. Nah itu pasti si burung kacernya pas muda itu, kalau pasti trotol ya, nah si kacernya itu ngerasa ini aku gitu, aku sendirian, cuman gak ada saingan gitu, aku paling kuat, paling berani, paling kuat gitu, paling berkuasa lah seenggaknya gitu. Si kacer ini ngerasanya gitu, makanya dari segi gitu itu mentalnya kebentuk jadi mental yang berani gitu, udah ngerasa ini wilayah kuasa saya gitu, nggak ada yang bisa ngalahin karena rendah-rendah kan kayak kenari gituan, cuman gitu. Selain untuk menghibur biar dianya mentalnya itu terbentuk, selain itu kita juga jadi bisa memaster si kacer ini. Masteran dari misalnya suara kenari, suara pleci, suara ciblek, suara burung yang kecil-kecil gitu, itu ke master ke si anunya. Jika sejak dini sudah diberikan suara burung-burung lain, pas udah gedenya itu dia jadi banyak isiannya gitu. Itu tips ya untuk kalian yang ingin burung kacer kalian itu top gitu, misalnya mau dilombain di lapang gitu, terus pengen top gitu, pengen juara gitu biar top. Nah itu bisa dipakai tipsnya seperti itu ya teman-teman, tipsnya. Nah satu lagi tipsnya agar si burung kacernya ini bisa beradaptasi, caranya begini. Jadi kalau bisa saat trotol
kita itu setelah disetting si throttle catchernya ini, setelah disetting kalau bisa taruhnya itu pindah-pindah, ganti-ganti, berbeda-beda, random gitu, diacak gitu. Misalnya malam ini pas udah udah dikasih dikasih makanan gitu atau apa gitu, settingannya seperti biasa, terserah kalian. Nah, terus digantung misalnya di tempat ini ruang tamu misalnya untuk malam ini, besok di kamar mandi malamnya gitu, di dekat kamar mandi kan pasti ada gantungan di mana aja. Terus nanti besok di dapur, di deket dapur gitu. Terus besoknya lagi di mana, besoknya lagi di mana, random aja gitu. Pokoknya di mana aja terserah kalian gitu. Mengapa untuk begitu? Yang pertama fungsinya tempatnya ganti-ganti itu agar si kacernya ini mudah beradaptasi. Yang pertama. Yang kedua, kacernya ini jadi berani untuk masalah bunyi. Misalnya gak cuman misalnya kalau kalian gak ditempatin kayak gitu, kacernya itu cuman berani di satu tempat doang. Kalau pas gak sengaja kalian ditempatin ke tempat yang lain, nggak bunyi gitu, takut gitu karena belum pernah adaptasi gitu pas udah dewasanya. Itu mengapa kita harus memindah-mindahkan tempatnya. Nah, itu tips untuk merawat throttle ya teman-teman. Sekian tips dari saya. Terima kasih.